Cinta memang tak memandang usia. Namun apa jadinya jika seorang pemuda harus menjalin hubungan dengan seorang wanita yang berstatus single parent? Apakah jalinan cinta mereka akan berakhir indah? Oke lah, tanpa panjang lebar dan banyak berbicara, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Du kan ikke lide unge piger, vel? Det er så kloge brød, vel? Det er kun dig. Kisah diawali dengan para remaja yang tampak bahagia karena baru saja lulus dari sekolahnya. Di sini mereka berencana ingin pergi berlibur untuk merayakan kelulusannya. Namun ada salah satu dari mereka yang bernama Christian yang tidak bisa pergi untuk berlibur. Padahal Christian sendiri sudah dibujuk oleh teman-temannya agar pergi berlibur bersama dengan mereka. Tapi Christian lebih memilih untuk tidak ikut karena dia ingin membantu ibunya di rumah. Singkat waktu, Christian pun ingin berangkat bekerja dan meminta izin kepada ibunya. Di sini, ibunya pun memberi semangat kepada Christian karena dia adalah anak yang baik dan harapan bagi ibunya. Lalu setelahnya, Christian pun tampak berlari menuju tempat kerjanya, yang dimana hari itu adalah hari pertamanya bekerja. Kemudian sesampainya di tempat kerja, ternyata Christian hanya bekerja dengan seorang pria yang bernama John. Dan Christian hanya dipekerjakan sebagai pembantunya di sebuah komplek apartemen. Lalu hari demi hari pun dijalani Christian dengan sangat baik, di mana dia sangat rajin bekerja dan terlihat sangat akrab bersama bosnya sendiri. Kemudian suatu ketika saat Christian sedang memperbaiki lampu di sebuah apartemen, tiba-tiba ada seorang wanita yang meminta tolong kepadanya, di mana wanita ini bernama Sin dan meminta tolong kepada Christian untuk memperbaiki mesin cucinya yang rusak. Kemudian setibanya Christian ingin pulang, dia pun tampak menyesal karena tidak bisa memperbaiki mesin cuci milik Sin. Sehingga saat di rumah, dia pun menjadi tidak fokus saat berbincang dengan ibunya, karena yang ada di pikirannya hanyalah Sin saja. Kemudian esok harinya ketika Christian bersama dengan si John, bosnya ini pun mengatakan bahwa dia mendapatkan pesanan untuk memperbaiki mesin cuci dari kamar lantai atas, yang dimana ternyata kamar itu adalah kamarnya si Sin. Di sini Christian pun langsung meminta kepada bosnya agar dia saja yang pergi untuk memperbaikinya. Lalu setelah mendapat izin, Christian pun langsung pergi ke lantai atas. Di sana, Sin pun heran kenapa Christian yang datang. Padahal kemarin Christian mengatakan tidak bisa memperbaiki mesin cuci. Di sini awalnya Sin pun menolak untuk dibantu oleh Christian. Namun berhubung keran air milik Sin rusak, dia pun memperbolehkan Christian untuk masuk dan memperbaikinya. Lalu saat memperbaiki keran air itu, tiba-tiba Sin pun berada di sana dan ingin mandi. Sehingga saat air sudah menyala, Christian pun tampak tidak fokus melihat pemandangan yang indah dari hadapannya. Namun Sin sendiri tidak mau menggoda Christian, karena dia ingin Christian penasaran akan dirinya. Lalu esok harinya saat sedang makan bersama dengan ibunya, Christian pun terlihat sangat bahagia karena dia sendiri sudah berhasil melihat pemandangan indah yang sangat menggoda selera, sehingga membuat dia pun menjadi terpacu adrenalinnya untuk mendekati si Sin. Singkat cerita, esok harinya si bosnya pun mengatakan bahwa Sin meminta Christian untuk menelponnya secepatnya. Dan di telepon tersebut ternyata Sin meminta Christian untuk datang ke dalam apartemennya saat malam tiba. Tænk på, kunne du ikke komme forbi her, Jan? Ja. Jamen det er fint. Okay. Hej. Hej. Lalu di malam harinya, Christian pun datang dengan penuh semangat dan membawa bunga kepada Sin. Di sana, Sin yang sudah sangat bergejolak hatinya, akhirnya mengajak Christian untuk beradu mekanik. Dan bagaikan diberi umpan, Christian pun langsung melahapnya begitu saja.
Kemudian esok harinya Christian pun kembali lagi menelpon si Shane. Di sana Christian pun mengatakan bahwa dia ingin bertemu dan beradu mekanik kembali. Namun Shane pun menolaknya karena Shane sendiri sedang membereskan apartemennya. Tapi Shane pun meminta Christian untuk datang pada malam hari saja, tepat di pukul 9. Singkatnya, malam hari itu Christian pun datang dengan penuh semangat. Dan setibanya di sana, tanpa basa-basi, mereka pun beradu mekanik dengan romantis. Kemudian semenjak kejadian itu, Christian pun lebih sering beradu mekanik dengan si Shane. Sehingga karena hal itu, ibunya pun menjadi curiga bahwa anaknya telah memiliki seorang pacar. Karena ibunya merasa akhir-akhir ini Christian selalu tampak bahagia. Dan ibunya pun bertanya apakah pacar Christian adalah seorang gadis. Dan Christian pun mengiyakan perkataan ibunya itu. Sehingga ibunya pun meminta Christian untuk memperkenalkan pacarnya kepada ibunya. Kemudian suatu ketika saat Christian selesai beradu mekanik dengan si Shane, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang bernama Casper. Lalu karena melihat hal itu, Christian pun menjadi kecewa kepada Shane, yang dimana ternyata selama ini Shane sendiri sudah memiliki anak dan berstatus sebagai seorang single parent. Akan tetapi malam harinya Christian pun kembali lagi mendatangi Shane di apartemennya. Di sana dia pun sangat akrab kepada anaknya Shane. Namun Shane pun mengatakan bahwa suatu saat anaknya pasti menanyakan keberadaan ayah aslinya. Sehingga Shane pun berpikir untuk mencari pria yang seumuran dengan dirinya. Yang dimana Shane sendiri sudah berusia 36 tahun. Sementara Christian baru berusia 18 tahun. Lalu esok harinya Shane pun menelpon Christian bahwa dia ingin menyendiri terlebih dahulu. Dan Shane pun tak mau diganggu oleh Christian. Sehingga karena hal itu Christian pun menjadi sangat kesal dan menjadi galau. Kemudian karena sudah sangat galau, Christian pun mendatangi apartemen si Shane di malam hari itu juga. Yang mana dia pun menunggu Shane hingga pagi hari tiba. Namun sampai pagi hari tiba, Shane pun tetap tidak ingin untuk berbicara terlebih dahulu kepada Christian. Sehingga Christian pun menjadi kecewa karena ditinggal oleh si Mama Shane. Singkat cerita, saat berada di rumah, Christian pun berkata jujur kepada ibunya bahwa kekasihnya sudah berusia 36 tahun dan telah memiliki satu orang anak. Lalu si ibu pun menyarankan agar anaknya itu mencari yang seumuran saja, karena perbedaan umur mereka sudahlah sangat jauh. Namun Christian pun tetap pada pendiriannya bahwa dia hanya mencintai si Shane saja dan tidak untuk wanita lain. Singkat waktu saat Christian sedang santai bersama bosnya di taman, tiba-tiba Shane pun datang dan meminta kepada Christian untuk menjaga anaknya karena dia sendiri ingin menonton di bioskop. Dan dengan polosnya, Christian pun menerima tawaran tersebut. Singkat waktu, malam harinya terlihatlah Christian yang sedang bermain bersama dengan Casper. Di sini, Christian pun berhasil menidurkan Casper dan membuatnya tidak rewel sama sekali. Lalu saat Christian tidur, dia pun terbangun dan melihat Shane yang sudah siap. Dan akhirnya Shane pun memberi jatah adu mekanik kepada Christian yang telah menjaga anaknya. Lalu pagi harinya Shane dan Christian pun sepakat untuk bertemu dengan ibunya dari si Christian. Karena Christian sendiri ingin menjalin hubungan yang serius dengan si Shane. Kemudian beberapa hari setelahnya ibunya Christian pun datang ke apartemennya Shane. Di sini awalnya semua terlihat baik-baik saja karena si ibu sendiri masih mencoba menerima Shane sebagai calon menantunya. Namun di saat sedang mengobrol, tiba-tiba si ibu pun mengatakan bahwa Christian akan dimasukkan kuliah di negara Denmark. Sehingga mendengar hal itu, Shane pun terlihat marah dan sangat kecewa kepada Christian. Karena Shane berpikir bahwa Christian hanya ingin bebas dan bisa mencari wanita lain saat berkuliah di Denmark. Kemudian setelahnya ibunya pun mengatakan kepada Christian dan juga Shane bahwa umur mereka berdua sudah terpaut sangat jauh, yang mana hal itu justru akan menambah beban bagi Christian saja, yang mana seharusnya Christian bisa menikmati masa mudanya yang baru berusia 18 tahun. Namun Christian pun menjawab bahwa dia tidak akan menikah terlebih dahulu, melainkan hanya ingin tinggal bersama dan hidup berdua dan bisa satu atap dengan si Shane.
Singkat waktu, esok harinya Christian pun mendatangi kembali apartemen dari Sin. Di sana, Sin terlihat sangat bahagia dengan kedatangan si Christian. Namun saat Sin memeluk Christian, dia pun mencium bau parfum yang berbeda dari baju Christian. Sehingga karena hal itu, Sin pun berpikir bahwa Christian sudah ada wanita lain yang akan menjadi pengganti dirinya. Lalu Christian pun membela dirinya bahwa baju yang dipakainya tadi sempat disetrika oleh ibunya. Namun Sin pun berkata dengan berani bahwa Christian telah tidur dengan ibunya. Sehingga Christian pun refleks dan langsung menampar si Sin pada saat itu juga. Dan Sin pun langsung terjatuh seketika. Singkat cerita, karena kejadian itu, Christian pun harus meninggalkan si Sin. Karena pada dasarnya mereka berdua memang sulit untuk bersatu, mengingat usia mereka sudah terpaut sangat jauh. Dan akhirnya film pun berakhir.